Pemirsa, dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Raya Hankam, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku saling serang dengan senjata tajam dan petasan. Ajakan tawuran setelah para pelaku memposting tantangan di media sosial. Dalam video amatir terlihat sejumlah remaja saling serang menggunakan petasan dan senjata tajam di Jalan Raya Hankam, Pondok Melati, Kota Bekasi. Pasca tawuran, petugas melakukan patroli dan berjaga karena lokasi ini merupakan titik rawan tawuran remaja. Berpatroli atau menempatkan personil di daerah rawan kriminalitas, ya termasuk juga tawuran terpelajar. Seperti ketahui bersama, beberapa waktu sempat terjadi tawuran. Remaja pelaku tawuran yang sebagian pelajar diduga melakukan aksi tawurannya dengan berjanjian di media sosial. Orang tua diimbau mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat tawuran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, identitas mayat pria korban pembunuhan yang ditemukan di Sungai Tarung Timur, Subang, Jawa Barat terungkap. Korban merupakan warga negara Taiwan, pengusaha roti di Bekasi. Didapati ada luka tusuk di dada dan perut korban. Pelaku membawa kabur barang berharga dan mobil mewah korban. Selang satu pekan, identitas pria yang ditemukan tewas di Sungai Tarung Timur, Desa Karangwangi, Subang, Jawa Barat akhirnya terungkap. Korban merupakan Su Minghu, warga negara Taiwan, pengusaha roti di Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan didapati ada luka tusukan di dada dan perut korban. Polisi mendapat informasi Su Minghu melakukan transaksi di ATM di Subang. Sebelumnya korban dilaporkan hilang oleh keluarganya 22 Juli lalu. Setelah identitasnya diketahui, makam korban di area pemakaman Kecamatan Binong, Subang dibongkar polisi. Hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Indramayu, hasilnya dari awal itu ada luka tusuk di dada dan luka perut. Itu penyebabnya? Untuk sementara masih dilakukan upaya penyelidikan dari. Jenazah akan dibawa ke RSUD Cengkareng dan akan dikremasi. Antara habis dibawa dari sini bawa ke RSUD Cengkareng dulu, mau dimasukin ke dalam freezer. Setelah itu nunggu dari kedutaan minta surat untuk kremasi. Menyelidiki kasus pembunuhan ini, polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah korban di perumahan Adel Tamau, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Polisi mendapati ceceran darah kering di berbagai sudut ruangan rumah korban termasuk kamar mandi. Polisi menduga pria berusia 52 tahun ini dibunuh di rumahnya sebelum jasadnya dibuang dan ditemukan di sungai. Pelaku yang diduga lebih dari satu orang mengambil barang berharga termasuk mobil korban. Apa saja yang ditemukan di TKP, ada beberapa ceceran darah, kemudian ada beberapa tas milik korban yang acak-acakan diduga itu adalah dilakukan oleh pelaku. Kemudian kelihatannya pelaku punya waktu yang cukup banyak sehingga sempat melakukan pembersihan terhadap lantai dan itu terlihat. Namun ceceran atau percikan darah yang ada di kamar mandi dan di beberapa titik itu menandakan bahwa memang terjadi TKP itu adalah di rumah ini. Kasus pembunuhan warga negara Taiwan ini ditangani Polda Metro Jaya. Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan. Karena berselisih, seorang pria di Jombang, Jawa Timur membunuh istri dan menganiaya anaknya. Pelaku merupakan TKI yang bekerja di Amerika dan pulang untuk menjenguk keluarga. Diduga karena istri meminta cerai yang memicu perselisihan. Warga Rejo Slamet, Jombang mendatangi rumah Listi setelah mendengar putrinya meminta pertolongan. Warga sempat tidak berani masuk rumah dan menunggu kedatangan polisi. Listi ditemukan tewas dengan sejumlah luka senjata tajam, sementara putranya yang berusia 19 tahun mengalami luka di kepala di kamarnya lantai 2. Pelaku pembunuhan Supaat, suami Listi yang kemudian menyerahkan diri ke Polsek Mojowarno.
Olah TKP masih kita dalami, motifnya berkaitan apa. Yang jelas ada istrinya dalam kondisi teraniaya dan sudah dalam keadaan meninggal dunia di kamar. Dan anak yang pertama saat ini sudah dirawat di RSKM. Warga sekitar selama ini sering mendengar keributan di rumah Listi yang membuka usaha penjualan perkakas rumah tangga. Sedangkan Supaat yang bekerja di Amerika baru 2 bulan pulang sebagai TKI menjenguk keluarga. Diduga perselisihan karena Listi meminta cerai pada suaminya. Cek-ceknya ya sering. Tiap hari, hampir tiap hari itu cek-cek masalah keluarga sama ya nggak tahu. Masalah apa nggak tahu. Saya jadi tetangga ya nggak mau ikut campur. Hingga kini Supaat masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi setelah menyerahkan diri usai membunuh istrinya. Sementara putra pertama Supaat yang dianiaya masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka di kepalanya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus dan Dedi iNews melaporkan. Pemirsa, mobil ambulans pembawa jenazah menabrak truk di tol Jakarta Merak, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Akibatnya sopir mobil ambulans tewas, seorang anggota keluarga pengantar jenazah terluka. Mobil ambulan yang sedang membawa jenazah rusak berat usai menabrak truk di tol Jakarta Merak, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tragis, Robi Tumangkeng, sopir ambulans, tewas akibat terjepit kemudi mobil. Jasad korban dibawa ke RSUD Tangerang. Sementara seorang penumpang keluarga pengantar jenazah luka-luka dievakuasi ke Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Kecelakaan berawal saat mobil ambulans melaju kencang tak bisa menghindari truk pengangkut kain di depannya. Saya nggak tahu kenapa ya, saya lagi jalan soalnya nggak tahu, kirain ban saya kempes. Pas saya nengok kiri ada mobil. Mobil ambulans? Iya. Oke. Itu dia pas nabrak kenceng atau gimana? Kayaknya kenceng sih. Sopir truk dibawa ke unit Laka Lantas Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kepergok akan mencuri motor 2 pria di Jakarta Utara diamuk warga. Pencurian digagalkan karena melihat para pelaku merusak kunci motor dengan kunci letter T. Motor tadi tuh, Pak. 2 pria menjadi sasaran amuk massa setelah tertangkap tangan saat beraksi mencuri sepeda motor di Sunter, Jakarta Utara. Polisi pun datang ke lokasi untuk mengamankan pelaku. Warga menemukan kunci letter T yang dibuang pelaku ke atap rumah warga. Cuman helm saya bawa. Kawanmu sudah bilang dia bawa ini. Polisi menyita barang bukti sepeda motor milik tersangka dan korban serta kunci letter T. Amuk massa. Maka kami cepat-cepat amankan, langsung bawa. Untuk barang bukti yang ditemukan? Untuk barang bukti yang ditemukan itu berupa kunci letter T. Kedua pelaku dibawa ke Polsek Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, awasi anak Anda saat bermain. Seorang bocah tenggelam saat bermain dengan teman-temannya di pinggir kali banjir Kanal Barat, Palmerah, Jakarta Barat. Orang tua korban histeris saat anaknya ditemukan tewas. Wanita ini menangis histeris hingga nyaris pingsan saat petugas menemukan jasad anak sulungnya di Kanal Banjir Barat, Palmerah, Jakarta Barat. Bocah berusia 7 tahun ini ditemukan setelah 24 jam pencarian. Korban tenggelam saat bermain bersama teman-temannya di pinggir kali Kanal Banjir Barat Jumat lalu. Kronologisnya anak tersebut sedang bermain dengan teman-temannya, yang 2 bisa naik, yang 1 kepleset, Pak. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Peristiwa ini mengingatkan para orang tua agar mengawasi anak mereka saat bermain. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan.
Pemirsa, menghindari truk yang melaju kencang, sebuah mobil justru terjun ke laut di Sampang, Jawa Timur. Evakuasi korban berlangsung dramatis, salah satu korbannya anak di bawah umur. Warga berupaya mengevakuasi seluruh penumpang mobil yang terjun ke Laut Camplong di Sampang, Madura. Pengemudi mobil membanting setir hingga terjun ke laut saat menghindari tabrakan dengan truk yang melaju kencang di arah berlawanan. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Dari 5 penumpang mobil terdapat seorang anak kecil. Sedianya korban yang berasal dari Desa Bangkes, Pamekasan hendak menuju kota Sampang. Truk akhirnya pengemudi atas nama Pak Hasan ini kurang menguasai kendaraannya. Akhirnya banting kiri, masuklah ke pantai. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Dari Sampang, Madura, Tikno Ari melaporkan. Pemirsa, menghindari truk yang melaju kencang kita ke informasi berikutnya. Jangan biarkan anak Anda yang masih di bawah umur mengendarai motor. Seorang bocah pengendara motor menjadi korban begal motor oleh 2 pelaku. Aksi pembegalan terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 pelaku pengendara motor memepet motor yang dikendarai seorang bocah di perumahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Satu pelaku turun dari motor mendorong bocah ini, lalu kabur membawa sepeda motor korban. Bocah berusia 12 tahun ini berupaya menjelaskan pada polisi aksi begal yang dialaminya. Pembegalan terjadi saat korban hendak pulang ke rumah usai membeli jajanan. Yang pelakunya itu pura-pura kenal dengan anak aku kan, mepet di motornya, terus cacak namo dia kan, nama anak aku itu, terus langsung dia cekek anak aku cak itu kan, langsung ditolong katanya. Jadi bercepat kan aku dari dalam tuh buka ini langsung, jadi aku jengokin ke sana, motor itulah sampai ke sudut deket TK kan. Polisi masih menyelidiki pelaku begal ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan.